Itu kabutnya tebel dan angin kenceng. Nah Tia nangis di situ, bang ini mau kita lanjutin apa enggak gitu kan, kita turun aja bang gitu kan. Terus ada yang teriak nih dari belakang, aduh Christine ngapain teriak-teriak, sorry yang teriak Christine. Terus Tia ngomong gini, bang gimana nih bang, kata gitu nih. Teriak tuh histeris, maksudnya si Christine gitu aneh. Kan udah dikasih tahu kalau di gunung jangan macem-macem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman kisah, kembali lagi dengan gue Ilva di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan seorang pendaki laki-laki yang akan menceritakan kisah mistisnya. Langsung saja kita sapa Bang Ilham. Halo Bang Ilham. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh iya Bang Ilham tinggal di mana nih? Di Bekasi. Bekasi, berarti abang Akamsi ya? Iya dong, kita tinggal di planet. Bang Ilham punya kegiatan apa sekarang? Kegiatannya ngasih makan ke istri. Oh, ke istri itu udah kewajiban. Sama ke anak. Ya. Nyari duit. Ya kerja biasa. Ya oke. Oh ya Bang Ilham, boleh dikasih tahu sosial medianya? Apakah teman kisah? Mungkin teman kisah nanti ada yang follow abang. Oh gitu. Sosial medianya Instagram Ilham Sutiawan. Udah itu aja. Oke. Tuh teman kisah jangan lupa ya di follow Instagramnya Bang Ilham. Oh ya Bang Ilham kan udah sering nih naik gunung. Ada pengalaman hal mistis apa sih yang gak abang lupain sampai sekarang? Pengalaman mistis? Iya. Paling tidak bisa dilupain mungkin ada satu perjalanan ke Gunung Lawu 3265 MDPL. Cukup banyak cerita di situ. Halo teman kisah, jika kalian mencari konveksi, di Tunas Clothing adalah pilihan yang tepat karena Tunas Clothing mempunyai pelayanan seperti pembuatan kemeja, seragam sekolah, jaket, hoodie, sweater, kaos sablon, goodie bag, dan lain-lainnya. Karena di Tunas Clothing dapat mengerjakan berbagai macam konveksi. Untuk lebih lengkapnya, teman kisah bisa langsung kunjungi di websitenya di www.konveksisablonbekasi.com. Oke buat teman kisah yang penasaran dengan kisahnya Bang Ilham, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Oke, terima kasih Ilva. Ya. Sudah ngasih kesempatan untuk kita berbicara. Oke. Baiklah, saya mau cerita tentang pendakian ke Gunung Lawu. Pendakian ke Gunung Lawu tahun 2013. Tahun 2013 pada saat itu. Itu kita ada namanya, saya punya perkumpulan namanya Ilalang. Namanya Ilalang Backpacker. Itu kita melakukan pendakian berenam, 6 orang. Pendakian berenam orang itu jadi gini. Pendakian 6 orang itu 3 cowok 3 cewek. Kami melakukan perjalanan karena ada satu teman kami yang namanya Tia. Ini ulang tahun. Itu tanggal masalah ulang tahunnya tanggal 18 Januari. Saya tahu tanggal ulang tahunnya dia karena baru baca blog saya lagi untuk mengingatkan saya. Jadi sebenarnya saya lupa. Nah, tanggal 18 Januari tahun 2013 sebenarnya nggak ke Lawu. Sebenarnya kita itu rencananya mau ke Papandayan. Jadi mau kayak merayakan ulang tahun Tia ini di Papandayan. Jadi saya nyapa Tia dulu boleh ya? Ya boleh silakan. Halo Tia, masuk lu kisah lu di sini. Jadi pada saat perencanaan kita ke Papandayan, ternyata ini seiring berjalan waktu berubah tempat. Jadi si Tia tuh pengen ke WhatsApp saya, bang kita kalau ke Lawu gimana? Kebetulan pada saat itu gue belum pernah ke Lawu. Menarik dong buat gue karena gue belum pernah ke Lawu dan ada temen yang ngajak dan Tia tuh udah pernah sebelumnya. Cuman yang sebelumnya tanpa dia sama teman-teman backpacker solo. Kira kita fix menentukan Lawu gitu ya. Terus kita melakukan perjalanan. Nah di perjalanan itu kan Januari ini kalau di pendakian di dunia pendakian tuh musim-musim hujan gitu lah ya. Kalau di awal tahun tuh musim-musim hujan Januari gitu kan. Kita udah ketakutan duluan tuh, maksudnya gimana ya nggak bisa atau nanti perizinannya susah gitu kan. Cuman ya udahlah kita tetap berangkat, orang tiket juga udah direservasi gitu kan.
berenam gitu ya. Nah ada saat kan kita 3 cowok 3 cewek ya, saya sebutin aja ya namanya ya. 3 cowoknya ini saya, Aryo dan Ari. Nah kebetulan yang paling tua cowoknya saya. Nah 3 cewek itu ada Christine, Tia dan Miftah yang sekarang jadi istri saya. Wah, cinlok dong. Iya dong. Gitu ya, perjalanan berenam. Nah karena saya ngerasa laki-laki paling tua, jadi saya merasa diri untuk bertanggung jawab terhadap teman-teman yang lainnya. Jadi segala sesuatu perencanaannya, manajemen pendakiannya itu saya mengatur gitu. Singkat cerita nih ya, sampailah kita di stasiun Solo Jebres. Solo Jebres kita sewa L300 barengan sama pendaki lain yang dari ISIP Depok, itu barengan sama pendaki lain juga, kita sewa L300 sampailah kita ke Tawangmangu. Di Tawangmangu kita memilih pendakian rute Cemoro Sewu. Jadi kan ada 2 pendakian ya, ada 2 jalur pada saat itu ya. Kalau sekarang sih ada Candi Cetok, jalur pendakiannya. Kalau dulu itu jalur pendakian laut setahu saya yang resmi cuma 2, Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu. Nah sekarang ada Candi Cetok jalurnya. Saya ngambil di Cemoro Sewu karena untuk mempersingkat waktu, karena kita tiket pulangnya tanggal 20 Januari. Jadi cuma punya waktu 3 hari 2 malam. Menurut referensi yang gue baca kan pendakian lewat Sewu lebih singkat waktu gitu kan. Akhirnya kita milih Sewu. Nah sampai di Cemoro Sewu itu kami cukup sedikit panik karena di atas beberapa hari ini hujan badai gitu. Jadi saya pribadi khawatir base camp tidak membuka pendakian. Tapi alhamdulillah pada saat sampai sana kita cek base camp itu masih bisa registrasi dengan dicek kondisi peralatannya yang cukup mumpuni ya pada saat itu ya. Nah akhirnya kami repacking gitu ya, kita cross check ya, makan dulu gitu segala macam. Setelah sampai Tawangmangu kami melakukan perjalanan lewat Cemoro Sewu. Yang unik ya kan kalau dari base camp ke pos 1 itu kita melewati 2 pos bayangan. Nah bukan unik sih sebenarnya, ini cerita rada konyol sih sama teman saya. Jadi pada saat pendakian saya membagi tim, Tia didampingi sama Ari, cowok sama cewek. Saya ngedampingin Miftah, yang jadi istri saya sekarang. Tapi pada saat itu belum ada cinlok ya. Ketiga si Aryo saya dampingin dengan Chris. Saya mendampinginya berdasarkan karakteristik teman-teman pendakian. Kayak Aryo kan lebih seneng santai, dan si Christine karena dia baru naik gunung, jadi dia harus adaptasi dulu, aklimatisasi ya bahasanya ya di pendakian itu. Jadi saya pasangin sama Aryo gitu, biar santai dulu naik gunungnya. Nah kalau Tia itu tipikal pendakiannya cepat gitu, jadi dia nggak bisa istirahat. Kalau istirahat, bukan nggak bisa istirahat ya, nggak bisa istirahat lama. Kalau dia istirahat lama drop. Itu Tia. Jadi saya pasangin sama Ari, dan kebetulan Ari mau untuk ngedampingin Tia ya untuk perjalanan. Jadi saya pasti nggak mungkin yang namanya pendakian itu kita akan bareng-bareng terus selama trek. Ya, karena tipikal karakteristik pendaki kan berbeda ya. Akhirnya saya memasangkan sesuai dengan itunya. Kejadian di jalan kami terpisah. Cuman yang si cowok harus bertanggung jawab terhadap si cewek. Karena gue udah memasangkan pasangannya gitu. Jadi si Ari ngejar Tia, saya dampingin Miftah, si Aryo dampingin Chris gitu. Nah, sampailah gue di pos 1 bayangan. Aryo masih jauh. Yang di depan Ari sama Tia ya kan. Sampai di pos bayangan 1, terus ke pos bayangan 2 nggak nyampe 1 jam. Terus saya ngomong kan ke istri yang sekarang, ke Miftah gitu nih, Tah udah mau sampai pos 3 gitu kan. Mikirnya kan pos 1 pos 2 udah dilewatin dong. Udah mau nyampe pos 3 gitu kan ya. Wah alhamdulillah ya Ham, kata istri gitu. Alhamdulillah ya Ham, nggak nyampe 1 jam udah nyampe pos 3 gitu kan. Kan kita taunya cuma ada 5 pos. Berarti 2 pos lagi katanya gitu kan. Iya gitu nih. Udah kita jalan lagi yuk. Jalan kan. Cuma berdua nih karena si Aryo sama Christine ketinggalan di belakang.
yang Tia sama Ari udah di depan. Nyampe lah pos nih. Pos yang kami pikir itulah pos ke-3. Setelah kami nyampe, 1 jam lebih dikit gitu. Tulisannya selamat datang di pos 1. Jadi masih ada 4 pos lagi. Disitulah Miftah mentalnya turun. Jadi males gitu mau naik lagi. Karena mikirnya itu udah pos 3. Ternyata pos 3 itu masih jauh gitu. Perjalanannya masih jauh. Nah, singkat ceritanya, setelah kami lama di pos 1, jadi kami itu termasuk pecel lele. Pendaki cepat lelah pecel lele. Nah, akhirnya kami teruskan perjalanan. Itu Tia udah duluan. Jadi perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu cukup memakan tenaga. Karena trekkingnya tuh batu, tangga batu, dan gitu loh, apa sih namanya, fluktuatif lah, turun naik gitu. Jadi turun naik gitu. Jadi pada saat saya masuk ke tebingan pertama, si Tia tuh manggil dari tebingan kedua sana. Jadi jaraknya jauh. Jadi saya kalau mau ke Tia itu butuh turun dulu gitu, terus baru naik lagi gitu. Jadi kurang lebih treknya seperti itu. Nah, Tia manggil di situ. Itu saya belum nyampe pos 2 ya. Ketika saya sudah, ya udah Tia jalan karena dia nggak bisa berhenti lama. Dia jalan, dia bilang mau tunggu di pos 3. Di pos 3 itu kita berhenti yang paling lama. Nah, sampailah saya di pos 2, istirahat sejenak. Di situ ya kalau dulu bahasanya sebatangan ya. Sebatangannya bisa sampai 3 batang gitu. Jadi serokokan. Iya. Sebatangan nih, sebatangnya 3 kali ngomong gitu kan. Jadi 3 kali rokok gitu. Setelah itu saya lanjutkan, nggak jauh sih dari pos 2 ke pos 3. Nggak jauh, cuman treknya terjal. Sampai akhirnya saya di pos 3. Si Tia sudah nunggu saya kurang lebih 30 menit. Dan Ari di pos 3. Itu pos 3. Oh, di pos 2 saya udah diperingatkan sama pendaki lain yang turun. Hati-hati Mas, di pos 3 itu batas angin. Gitu. Jadi di pos 2 itu masih cerah dan saya tidak merasakan angin kencang gitu, tidak. Tapi ketika masuk ke pos 3 itu benar-benar suasananya berubah. Jadi kabut tipis dulu gitu kan. Terus anginnya kencang. Jadi kalau pos 3 itu nanti saya kasih fotonya. Di pos 3 tuh shelter yang udah rusak. Jadi shelternya rusak, banyak coretan, intinya jorok lah ya. Nah di situ, Tia udah nunggu di situ dan angin kenceng, terus kabutnya masih tipis-tipis sih, belum terlalu banyak gitu kan. Tia udah nunggu saya di situ 30 menit, tapi kan saya harus nunggu ini, harus nunggu yang bawah, si Aryo dan Christine. Apalagi saya kepikiran Christine itu ini baru naik gunung, cewek kan, baru naik gunung. Nah, si Tia nangis di pos 3. Dia nangis karena, ini jujur ya, ketika kita melihat ke atas, ke arah ke trek pos 4, itu kabut tebel banget. Tapi di pos 3 itu masih tipis, belum terlalu banyak kabut. Itu kabutnya tebel dan angin kenceng. Nah, Tia nangis di situ, "Bang, ini mau kita lanjutin apa enggak?" gitu kan. "Kita turun aja, Bang," gitu kan. Terus gue ngomong dong gitu kan. "Terserah Tia, kalau Tia mau turun, ayo kita turun," gitu kan ya. Kita masih di pos 3. Tapi kalau mau lanjut, ayo lanjut. Bismillah gitu kan. Kata Tia, ya udah Bang, kita lanjut. Ya udah, kita lanjut. Kita lanjut tapi nunggu Aryo datang dulu sama Christine. Gak lama, setelah 1 jam gue nunggu sama anak-anak, yang 4 orang ini, kan 4 orang udah nyampe duluan berarti ya, di pos 3 ya. Nah 2 orang 1 jam, si Christine sama Aryo sampai. Kan gak mungkin kita langsung jalan, karena kasihan kan mereka baru sampai. Akhirnya kita masak dulu gitu loh, istirahat lagi 1 jam. Jadi total gue istirahat tuh 2 jam lebih lah. Total Tia 2 jam setengah karena 30 menit udah nungguin gue gitu kan, gue dan Miftah gitu. Nah akhirnya kita sekitar 3 jam di pos 3. Nah jalanlah kita ceritanya ke pos 4. Itu beneran gue baru ngerasain namanya kabut sedahsyat itu, anginnya sekencang itu. Jadi kebetulan gunung yang paling bersih gue temuin adalah di Lawu. Kenapa bersih? Karena jarak pandang tidak lebih dari 1 meter. Putih semua. Jadi kabut tebel banget. Jadi bersih banget, sampah aja nggak kelihatan. Gitu kan, kalau cerah kan sampah di mana-mana. Itu gunung paling bersih yang pernah saya temui, yang pernah saya naikin adalah Lawu karena tidak ada sampah.
Karena kabut. ketutup kabut tebel banget karena musim hujan ya. Tanggal Januari. Setelah sampai di pos 4 Tia nangis lagi. Kenapa Ti gitu nek? Itu Bang lihat jalurnya. Jadi dari pos 4 ke pos 5 tuh nggak terlalu ekstrim ya jalurnya ya. Jadi banyak bonus landainya lah. Jadi banyak trek datarnya gitu. Nah sampai di pos 4 Tia nangis lagi. Kenapa Ti gitu nek? Itu Bang lihat deh. Itu bener-bener lu kayak masuk studio foto yang banyak vape-nya, tau gak lu? Iya. Iya kayak gini nih, banyak asap vape gitu, tebel banget, gak kelihatan apa-apa. Terus gimana Ti gitu nih? Gue sih udah nyampe sini, kita pelan-pelan aja jalan, gue bilang gitu kan. Kalaupun memang separah-parahnya kejadian segala macam gitu kan ya, ada hal-hal yang itu mending kita cabut balik, gue bilang gitu kan. Ada hal-hal yang gak diinginkan gitu, kita langsung putar balik gitu kan. Tapi kita coba dulu pelan-pelan gitu nih. Ya udah Bang gitu kan. Akhirnya gue tuker manajemen, gue ngatur ulang tuh. Gue sama Tia di depan, si Ari gue pasangin sama Miftah di tengah. Di belakang itu si Aryo sama Christine masih gitu nih. Nah kita jalan ke pos 5. Sampailah di pos 5, nggak jauh sih jaraknya. Nah dari pos 5 ke Sindang Derajat kan itu pelawangan ya, maksudnya yang kanan kiri tuh jurang gitu, parit tinggi gitu. Jadi pelawangan lah intinya. Nah itu tebel kan, angin kencang. Nah kita ketemu sama pendaki dari Kebumen, 15 orang pendaki Kebumen berlindung di balik Cantigi. Duduk mereka jongkok gitu. Jadi mereka tuh nutupin dirinya dari angin. Anginnya tuh kencang banget gitu. Nah pada saat gue mau permisi gitu kan, mau misi Mas kan biasa ya etika dalam berpendaki ya gitu. Misi Mas gitu nih. Mas mau lanjutin Mas? Iya lanjutin. Kan nggak jauh dari sini tebingan, kita bisa berlindung di balik tebingan gitu kan ya. Cuman sebelum tebingan itu kanan kiri tuh itu apa sih jalur angin gitu. Jadi kayak jembatan, cuma bentuknya ya parit gitu kan. Jadi kita jalan di atasnya gitu. Itu kan angin tuh. Nah kalau kita lengah sedikit itu kita bisa jatuh ke jurang atau ke parit gitu. Nah pada saat itu posisinya adalah gue di depan sama si Tia. Gue bilang sama anak-anak, jalannya agak nunduk, jangan tegak. Kalau jalan tegak angin gampang ngejatuhin kita karena kita bawa carrier. Jalannya agak nunduk, gue bilang gitu nih, agak nunduk. Jadi ngeberatin diri ke tumpuan tumpuan kaki lah, cet gitu. Itu berasa. Gue jalan paling depan itu berasa gini loh. Waduh, angin. Jadi astagfirullahaladzim gitu. Itu pun gue berdua sama Tia padahal pegangan ya. Gue berdua sama Tia pegangan gitu. Astagfirullahaladzim. Dan itu akhirnya kita sampai di balik tebingan sebelum nyampe ke Sindang Derajat. Mungkin teman-teman tahu ya nanti ya trek lokasi Cemoro Sewu. Nah setelah nyampe tebingan kita istirahat sebentar dulu gitu kan ya, kayak abis shock terapi gitu kan ya. Ya Allah gitu kan ya, selamat juga gitu lewat tebingan tersebut. Seremnya jadi bukan horor, bukan hantu. Horornya lebih ke apa ya, lebih ke alam gitu, lebih ke anginnya kenceng gitu kan ya. Langkah kita nggak kelihatan 1 meter aja nggak kelihatan gitu, jarak 1 meter tuh nggak kelihatan, tebel banget kabutnya. Nah sampailah kita di balik tebingan, udah agak reda kan, maksudnya kalau di balik tebingan ada yang nahan, ada yang nahan angin, ada yang nahan kabut gitu. Jadi kita pandangan masih rada jauhan dikit gitu. Nah kita teruskan perjalanan, setelah istirahat sebentar, nenangin diri, sampailah kita di Sindang Derajat. Gua pikir Sindang Derajat itu adalah Boyem, kan kita estimasinya adalah camp di Boyem. Boyem itu Hargo Dalem. Nama posnya ya, nama posnya. Gue pikir gitu. Nah di Sindang Derajat, gue pikir di situ Boyem. Ternyata Tia ngomong, bukan Bang, kita nggak ke camp di sini gitu kan. Itu tempatnya luas loh di Sindang Derajat tuh. Maksudnya kita buat nge-camp tuh enak gitu. Oh, di mana Ti? Kurang lebih 15 menit lagi Bang dari sini gitu kan ya. Dan itu kita menyusuri kayak tebingan gitu. Jadi kita kalau yang pernah kesana ya kita nyusurin yang kanan itu ini udah jurang, jadi cuma jalur setapak ya, muat cuma 2 orang lah jalan gitu kan, muat ya, paling muat cuma 2 orang yang kalau berdampingan, tapi kita berjalan kan depan belakang. Nah itu kanannya udah jurang parit gitu,
kirinya tuh tebingan gitu, tebingan yang tinggi-tinggi gitu. Nah, jalan lah. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Udah 6:30 malam, tapi gue sama anak-anak masih jalan gitu, masih trekking, belum ngecamp. Harusnya kan pukul segitu kita udah ngecamping gitu kan. Nah, sampailah akhirnya kita belum sampai di Argo Dalem, belum sampai di Boyem, masih di pertengah jalannya itu antara Sindang Derajat sampai Argo Dalem. Si si Christine teriak dari belakang. Jadi gue nyuruh Miftah sama Ari duluan. Karena menurut dia kan tinggal 15 menit. Jadi gue bilang, Ari sama Miftah duluan deh gitu kan ya. Soalnya Miftah kan gue khawatir ngedrop kalau misalnya kelamaan juga gitu kan ya. Jadi lu bisa, dan kebetulan tenda ada di Ari juga. Jadi bisa bongkar dulu cuman bongkar gitu. Nanti kita bangun bareng-bareng. Nah, ada yang teriak nih dari belakang si Aryo. Nah, karena gue juga mikir gini ya. Aduh, si Christine ngapain teriak-teriak? Sorry, yang teriak Christine. Gue kan kesel ya dalam hati gue gitu. Ini maghrib, udah malam, lu teriak-teriak di gunung. Dalam hati gue gitu. Terus Titia ngomong gini, bang gimana nih bang, kata gitu nih. Yaudah duluan deh Ti, lu susul Miftah gitu kan ya. Ini gue yang jemput gitu kan ya. Teriaknya tuh histeris, maksudnya si Christine gitu kan ya. Ya Allah, padahal gue ninggalin nggak jauh. Gitu, itu paling cuman keselip tikungan doang gitu, jadi nggak kelihatan gitu. Gitu teriak-teriak lah si Christine. Gue kesel dalam hati gitu. Ini orang maunya apa gitu kan di dalam hati, maghrib di gunung gitu kan ya. Kan udah dikasih tahu kalau di gunung jangan macam-macam. Gue udah mikir gitu kan ya. Gue udah mikir gitulah intinya. Terus si Tia bikin gue panik lagi kan. Bang gimana bang gitu kan nih. Aduh, udah gini deh Ti, lu duluan sama Miftah gitu kan ya, sama Ari susul gitu kan ya. Gue yang jemput mereka ke belakang. Jadi si Tia tuh mikirnya pada saat itu ada kejadian gitu yang dia udah panik sindrom lah intinya gitu, udah panik banget gitu. Karena sering nangis juga kan dari pos-pos sebelumnya. Jadi dia udah kayak udah nggak pede sama dirinya gitu. Terus akhirnya gue nyusulin mereka ke belakang. Ternyata Aryo hipo ringan ya, maksudnya tuh udah pucat banget mukanya, sepucet-pucetnya. Udah nggak, tapi masih bisa jalan. Pucet lah intinya, pucet si Aryo tuh. Nah si Christine, ya gue manggilnya Chris lah temen gue. Nah si Chris ini bingung gitu, karena kan dia baru pertama kali naik gunung. Dia nggak kenapa-kenapa sih gitu nih. Tapi gue tahu dia punya sixth sense gitu. Dia ketakutan gitu, dia bingung, dia ketakutan gitu kan ya. Terus akhirnya ya udah gini, ya lu jalan depan gue di belakang sama Chris. Jadi dua gini nih. Iya. Jalan gitu. Karena kan nggak mungkin bertiga. Jalurnya kan kanan udah jurang gitu. Nah si Chris di sebelahnya tebingan, nah gue sebelahnya jurang gitu. Nah pada saat jalan, si Christine tuh megang tangan gue tuh erat banget loh. Jadi dia jalan tuh nunduk gini, ini kan megang tangan gue gini, kenceng banget gitu. Terus nunduk gini, gak berani nengok gitu. Jadi gue kayak orang buta yang gue arahin jalannya. Gitu. Jadi cuman meluk tangan gue kenceng banget. Dalam hati gue, nih orang ngeliat sesuatu nih gitu nih. Udah gitu. Ya cuman etika di gunung kita udah tahu lah ya. Jangan cerita dulu lah gitu. Intinya gitu, kita hargai orang yang takut gitu, termasuk gue. Akhirnya gue jalan sampailah di Argo Dalem. Jadi pada saat itu, ini udah di bawah ceritanya ya. Jadi agak loncat sedikit. Si Christine itu ternyata melihat sesosok pendaki di sebelah gue. Jadi kita jalan bertiga. Gitu pada saat itu. Berarti deket jurang. Yes, jadi jalannya bukan 2-1 gini. Tapi bertiga gini. Si Christine, makanya dia nggak berani nengok ke gue. Jadi dia nunduk terus ngikutin. Dan dia ngeliat kaki. Terus lah kan nggak ada daratan, gue bilang gitu kan ya. Terbang, kata dia gitu. Tapi terbang sambil jalan gitu. Kakinya